Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan P5. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Ibu minta kepada yang bersedia hari ini maju ke depan. Ya, silakan Rifki maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila wa alhiqni bis-sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan Rifki, terima kasih. Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Mariana tidak hadir? Oh, masih ya. Kemudian sama Selsa. Oh ya. Baik. Nah, pada pembelajaran P5 ini kita akan memilih tema kewirausahaan. Nah, kemarin Ibu sudah menyampaikan kalau kegiatan P5 kita akan membuat kewirausahaan dengan tema telur asin ya. Jadi kita akan belajar membuat telur asin. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu telur asin? Tahu kada? Telur asin? Tahu tidak? Nah, tahu ya. Siapa yang pernah makan telur asin? Banyak. Ya, banyak. Apa rasanya? Asin. Ya, yang namanya juga telur asin. Nah, sekarang Ibu akan mengubah varian rasa telur asin yang biasanya kita cicipi rasanya asin. Nah, sekarang Ibu dan kita semua akan belajar membuat telur asin bumbu pedas. Ya. Nah, mungkin masih asing nih bagaimana telur asin bumbu pedas. Nanti kita praktekkan pada kegiatan berikutnya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dalam P5 khususnya membuat telur asin. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan proses pembuatan telur asin bumbu pedas. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan langkah-langkah pembuatan telur asin. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bahan dan alat apa saja yang digunakan pada saat pembuatan telur asin. Yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi hasil akhir dari telur asin bumbu pedas yang sudah kalian buat. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita dalam membuat telur asin. Konsep daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, konsep telur asin dan nilai gizi yang terkandung di dalam telur asin itu sendiri. Kita lihat di situ. Telur asin adalah makanan yang terbuat dari telur. Biasanya kita memakai telur bebek
atau biasa kita sebut dengan telur itik. Iya, yang diawetkan dengan menggunakan garam dalam proses perendaman atau pengasinan supaya rasanya nanti akan berubah menjadi asin. Nah, dalam proses ini bertujuan untuk menjaga ketahanan telur atau keawetan telur dan memberikan rasa yang khas atau rasa yang unik. Nah, kemudian pengasinan menyebabkan telur mengalami perubahan tekstur, khususnya pada bagian kuning telur yang menjadi lebih padat dan berminyak. Beda dengan telur yang biasa kita buat atau kita masak ya dengan air biasa. Nah, kemudian apa saja nilai gizi daripada telur asin itu sendiri? Yang pertama, ada protein, yaitu sumber protein yang tinggi, yang penting untuk pembentukan jaringan tubuh. Yang kedua, ada lemak yang mengandung lemak terutama pada bagian kuning telur. Nah, termasuk lemak sehat seperti asam lemak tak jenuh. Kemudian, nilai gizinya ada vitamin. Di dalam telur asin mengandung vitamin A, D, dan E, serta vitamin B12. Yang mana baik untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian, nilai gizi yang selanjutnya adalah mineral. Kaya akan zat besi, fosfor, kalsium, yang mana penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Kemudian, selanjutnya ada tujuan, apa sih tujuan dan manfaat dari proyek pembuatan telur asin yang akan kita buat nanti? Tujuannya adalah dari proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kalian, ya, keterampilan kalian dalam memanfaatkan sumber daya lokal atau bahan lokal seperti telur bebek, kemudian mengembangkan produk olahan yang bisa bernilai jual, yang bisa menghasilkan uang. Baik, selanjutnya yang perlu kita ketahui selain manfaat dari pembuatan telur asin tadi, yang perlu kita ketahui adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan semua bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian menyiapkan ruang kerja yang bersih dan aman untuk kegiatan pembuatan telur asin. Nah, sekarang kita lihat bahan-bahannya apa saja. Kita lihat ya. Bahan dan alat untuk membuat telur asin. Kita harus ada yang pasti telur. Kemudian garam. Kemudian lagi bawang putih. Ya. Kita juga perlu cabai keriting, cabai rawit, apa yang penting rasanya pedas ya. Kemudian lagi kita menggunakan air. Kemudian lagi kita perlu baskom. Kemudian lagi toples ya. Kemudian lagi alat untuk membersihkan telurnya. Nah, kita juga memerlukan kompor dan panci atau wajan untuk memasak telur itu nanti. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan praktik pembuatan telur asin ya. Dari sini apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai pembuatan telur asin? Silakan. Ya, ingin ditanyakan boleh. Ya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham minggu depan kita akan melakukan kegiatan P5-nya? Paham ya? Nah, baik. Berarti untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Salah hilap Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembuatan telur asin ini, kita harus merumuskan kegiatannya dulu apa saja. Nah, di sini kita sudah mengenal bahan-bahan dan alat-alatnya. Di sini yang pertama ada yang pastinya telur asin. Nah, untuk pemilihan telur asin ini, kita bisa
memilih telur mana yang baik dan telur mana yang kurang baik atau busuk. Jadi apabila telur itu kita buat ke dalam air, dia tenggelam, itu artinya telurnya kualitasnya bagus. Nah, kemudian setelah telur kita siapkan, di sini Ibu ada menyiapkan sekitar 30 butir telur. Kemudian yang kedua, kita pakai garam. Kemudian bawang putih. Kemudian cabai keriting, sama cabai rawit. Kemudian ada pembersih untuk membersihkan telur. Kemudian ada plastik. Gunanya untuk apa plastik ini? Untuk membuat telur itu tenggelam. Jadi ini sebagai pemberat nantinya ya. Kemudian juga ada kita gunakan cobek. Ya, telurnya nanti dibersihkan. Setelah dibersihkan nanti airnya akan kita kasih garam. Ya, di sini ada garam. Jadi kita kasihkan garam 2 bungkus ini atau 500 gram. Nah, kemudian cabenya kita potong-potong. Dan plastik tadi kita bungkus seperti ini. Silakan. Pembuatan telur asin pedas. Dan sekarang akan kita coba cicipi bagaimana